Pada masa Emiliano Zapata di Meksiko, tuan tanah besar, Hacengdados, merampas tanah melalui berbagai cara yang legal maupun ilegal. Berikut adalah beberapa metode utama yang mereka gunakan. 1. Privatisasi tanah komunal. Latar belakang sejarah, sebelum kolonialisme Spanyol, tanah di Meksiko sering dikelola secara komunal oleh komunitas adat, ejidos. Setelah penjajahan, tanah adat mulai disita dan diprivatisasi. Hukum liberal, pada abad ke-19. Pemerintah Meksiko mengeluarkan undang-undang liberal yang memungkinkan tanah komunal dijual kepada investor dan tuan tanah besar. Tanah milik masyarakat adat sering dinyatakan tidak produktif dan diambil alih. 2. Penyalahgunaan hukum. Tuan tanah menggunakan pengaruh mereka untuk menguasai sistem hukum lokal. Mereka sering memalsukan dokumen kepemilikan tanah atau menggunakan kekuatan militer dan polisi untuk mengusir penduduk asli. Banyak petani kecil yang buta huruf tidak mampu membuktikan kepemilikan tanah mereka di pengadilan. 3. Utang dan sistem kerja paksa. Para petani kecil sering dipaksa meminjam uang dari tuan tanah untuk bertahan hidup. Ketika mereka tidak mampu melunasi utang, mereka harus menyerahkan tanah mereka sebagai pembayaran. Sistem ini dikenal sebagai peonek, kerja paksa akibat utang, yang membuat para petani menjadi pekerja tak bebas di tanah mereka sendiri. 4. Konsentrasi tanah oleh elit. Selama rezim Porfirio Diaz, tahun 1876 sampai tahun 1911, tanah di Meksiko terkonsentrasi pada segelintir elit. Lebih dari 90% tanah pertanian dikuasai oleh Hacengdados. Sementara mayoritas penduduk tidak memiliki tanah untuk bertani. 5. Kekerasan dan intimidasi. Jika masyarakat menolak menyerahkan tanah mereka, tuan tanah sering menggunakan kekerasan fisik. Milisi pribadi, atau aparat pemerintah untuk menakut-nakuti dan memaksa mereka pergi. Dampak terhadap petani, kehilangan tanah membuat masyarakat pedesaan menjadi miskin, kelaparan, dan bergantung pada pekerjaan upahan di perkebunan besar. Sistem ini menciptakan kesenjangan sosial yang sangat besar dan menjadi salah satu penyebab utama revolusi Meksiko yang dipimpin oleh tokoh seperti Emiliano Zapata. Perjuangan Zapata adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan ini, dengan tujuan mengembalikan tanah kepada para petani yang mengolahnya. Emiliano Zapata adalah salah satu tokoh revolusi Meksiko yang terkenal karena perjuangannya untuk hak-hak petani dan keadilan sosial. Berikut adalah beberapa hal yang dilakukan Zapata dalam memperjuangkan keadilan. 1. Mendorong reforma agraria. Zapata menjadi pelopor dalam perjuangan untuk redistribusi tanah melalui dokumen terkenal, Plan de Ayala, 1911. Dalam rencana ini, ia menyerukan agar tanah yang dirampas oleh tuan tanah besar dikembalikan kepada komunitas petani asli. Ia percaya bahwa keadilan sosial hanya bisa tercapai jika petani memiliki akses ke tanah untuk menghidupi keluarga mereka. 2. Memimpin perlawanan bersenjata. Sebagai pemimpin Tentara Pembebasan Selatan, Zapata memimpin perlawanan bersenjata melawan pemerintah pusat dan tuan tanah kaya yang menindas petani. Ia mengorganisasi rakyat untuk merebut kembali tanah mereka dan mempertahankan hak mereka atas sumber daya lokal. 3. Membangun pemerintahan lokal di wilayah yang dikuasai pasukannya. Zapata membantu membangun sistem pemerintahan lokal yang lebih adil dan berbasis komunitas. Ia mendorong masyarakat untuk mengelola tanah secara kolektif dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. 4. Menolak kompromi yang tidak adil.
Zapata konsisten dengan prinsipnya dan sering menolak tawaran kompromi dari pemerintah yang ia anggap tidak memenuhi keadilan sejati bagi petani. Misalnya, ia menolak kesepakatan dengan presiden revolusioner seperti Venustiano Carranza karena tidak serius melaksanakan reforma agraria. 5. Menginspirasi gerakan keadilan sosial. Meskipun Zapata tewas pada tahun 1919 dalam sebuah penyergapan, perjuangannya menjadi simbol keadilan sosial di Meksiko. Namanya terus hidup sebagai ikon bagi kelompok-kelompok yang memperjuangkan hak-hak petani dan buruh. Zapata dikenal dengan slogan Tierra y Libertad, tanah dan kebebasan, yang mencerminkan inti perjuangannya. Usahanya menandai pentingnya hak atas tanah dalam mencapai keadilan sosial bagi masyarakat tertindas.